Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Davimo Channel. Channel membahas tentang berita-berita terbaru, terupdate, viral, dan pastinya selalu menarik untuk diikuti. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas sebuah video klarifikasi dari Wafi, yang mana beliau ini adalah lawan debat dari Guru Gembul ketika di Robitoh Alawiyah. Ya, seperti kita tahu, dalam debat di Robito Alawiyah kemarin, si Wafi ini tidak mengerti tentang tema dan judul dari debatnya. Bahkan dia gak tahu ilmiah itu apa. Sudah gitu, dia juga menyalahkan Guru Gembul dengan bilang bahwa Guru Gembul ini punya versi ilmiahnya sendiri. Dari sini saja saya sudah tahu bahwa nanti debatnya gak akan nyambung. Dan benar saja, dia cuma ngedongeng dalam debat itu. Gak ada satu poin pun yang berhasil dia jawab. Nah, merasa tidak puas, lalu dia bikin video klarifikasi yang menurut saya ini lucu banget ya teman-teman. Seperti apa videonya? Yuk langsung saja kita simak bersama. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang nggak pernah belajar agama secara sistematis, nggak pernah belajar di pesantren, sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan. Gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Kemudian lagi Pak Gembul mengatakan hanya di Indonesia habaib itu dicium tangannya, dicium kakinya. Kalau kita kembali ke Turki, negara Afrika, tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu. Ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib, sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Dan istidlal kepada negara ini tidak pernah ada di Islam. Coba contoh negara ini, negara itu, tidak, bukan seperti itu. Istidlal, menyampaikan sebuah dalil ini rujukannya para ulama. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ke ulama kalau kamu gak tahu. Innama yakhsyallahu min ibadi al-ulama. Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Meskipun ulama dibagi menjadi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Nah, kalau para ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat menghormati para habaib, bahkan berguru. Bahkan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi, sanad hadisnya itu sambung kepada seorang Sadah Ba'alawi. Nah, apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan? Oh tidak. Kalau dia memang pernah membaca sejarah Islam, Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari, bayangkan, ini bukan keturunan Rasulullah. Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari di Mekah, ketika itu tawaf. Pengarang kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersoheh setelah Al-Quran. Ya, itu narasi para ulama yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika bertemu Imam Muslim langsung datang mendekati Imam Bukhari dan mengatakan, "Da'ni hatta uqabbila rijlak." Biarkan saya mencium kakimu, ya ustadzal ustadzin. Wahai ustadznya para ustadz. Apakah Imam Bukhari mengatakan, "Udah boleh syirik, udah boleh ini"? Tidak seperti itu. Mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Muslim, kita siapa? Bahkan kita Arba'in Nawawi aja dah hafal. Apakah ada ulama yang lalu mengeritik Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari? Oh, Imam Muslim ini melakukan kesalahan, terlalu menghormati. Siapa kita? Itu adalah Ustadz al-Ustadin, gurunya para guru. Kalau Imam Bukhari saja disebut Ustadz al-Ustadin, Imam Muslim yang muridnya, bagi kita itu juga khairu Ustadzil Ustadin. Sebaik-baiknya ustadznya para ustadz. Kenapa? Sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah. Sebab beliau kita tahu sanad hadis Rasulullah. Dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira Pak Gembul ini kurang banyak baca, kurang banyak belajar. Mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia, lalu dibuatlah video tanpa ditashih, tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video. Seperti itu. Dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab, dalam masalah sholat saja dia tidak bisa dijadikan rujukan. Wudhu, hukum mandi, tayamum, dan hukum yang berkaitan dengan fikih yang enteng lah, tidak bisa. Apalagi masalah nasab yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab. Apalagi dia mengatakan katanya Islam ini agama sanad. Baraya, saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanad kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa.
Ya seperti itu ya teman-teman, video klarifikasi dari Gus Wafi ini. Miris ya, tujuannya dia bikin video klarifikasi seperti ini mungkin dia ingin menjelaskan kepada orang-orang bahwa argumentasi dia itu benar. Tapi justru gagal kalau menurut saya. Dia sama sekali tidak menjelaskan apa-apa dalam video ini, selain semakin membuka kelemahan dirinya dengan mengatakan bahwa guru gembul ini kurang belajar agama secara sistematis. Inilah yang saya maksud, bahwa Wafi ini nggak paham konteks ya teman-teman. Bahwa di sini konteksnya bukan bahas agama tapi bahas nasab. Dan itu bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Padahal dalam debat kemarin sudah dikatakan koridornya masing-masing dari agama dan nasab ini sangat berbeda. Agama itu adalah suatu keyakinan, sedangkan nasab ini bisa dibuktikan. Dengan apa? Tentu dengan metodologi ilmiah seperti itu teman-teman. Tentu semua orang yang paham akademik pasti paham dengan metodologi ilmiah ini, karena memang metodologi ini yang dipakai oleh para ahli untuk menguji sebuah objek dan mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang akurat. Kalau mau membantahnya ya tentu dengan penelitian serupa dan data-data yang valid juga, bukan dengan narasi yang subjektif. Kembali lagi di sini sebenarnya sumber masalahnya adalah ketidakpahaman si Wafi tentang definisi ilmiah. Karena dia tidak pernah dikenalkan dengan sebuah penelitian seperti itu teman-teman. Yang dia makan dari kecil hanya doktrin untuk mempercayai apa-apa yang sudah diceritakan. Dan itu dipaksakan untuk dipercaya. Sehingga terbentuklah orang-orang seperti Wafi ini yang anti ilmu pengetahuan dan sains. Anehnya lagi, dia ini bilang bahwa guru gembul kurang baca. Ya kan semakin mempermalukan dirinya sendiri gitu loh, kalau menurut saya. Lalu pertanyaan besarnya adalah, apakah memang seperti ini gambaran dari anak-anak pesantren dan apakah agama menolak sains? Jawabannya tentu tidak. Kalau kita mau ambil contoh, orang pesantren yang juga paham sains adalah Gus Baha. Dalam beberapa kajian, beliau sering dikatakan bahwa sains berhasil memperjelas agama. Dan sains sama sekali tidak pernah bertentangan dengan agama. Bahkan beliau pernah menjelaskan tentang tafsir surat Al-Alaq yang dulunya ditafsirkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah dan itu disepakati oleh para ulama selama beratus-ratus tahun. Dan pada akhirnya terbantah oleh seorang pakar embriologi yang mengatakan bahwa tidak pernah ada segumpal darah dalam proses embriologi. Dan akhirnya Gus Baha mengkoreksi bahwa itu adalah salahnya mufassir yang menafsirkan ayat tersebut. Jadi sepenting itulah adanya sains teman-teman untuk mengkoreksi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan agama. Tapi diingat, ya tentu ini bukan untuk mengkoreksi Al-Qurannya ya teman-teman. Karena Quran pasti benar. Tapi orang-orang yang mengkajinya bisa saja salah, seperti itu teman-teman. Sama dengan ilmu nasab ini, yang dikarang oleh manusia, yang probabilitas kesalahannya masih ada. Dan sains hadir untuk membuktikan hal itu. Itu sih dari saya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan punya pendapat lain, monggo bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.